Halo, saya Desi Nurani. Saya adalah seorang guru dan seorang ibu. Aktivitas di luar kegiatan mengajar dan sehari-hari di rumah, saya juga aktif dalam berbagai kegiatan kesenian yang ada di Bali. Apa menurut saya menjadi seorang ibu itu? Menjadi seorang ibu itu adalah bagian peralihan dari hidup saya yang sendiri, dan kemudian setelah menjadi ibu, kehidupan saya mesti dibagi menjadi atau untuk kehidupan yang lainnya, untuk suami saya, untuk anak-anak saya, kemudian juga untuk mertua, untuk orang tua saya juga, dan semua yang melingkupi yang ada di sekitar diri saya. Karena menjadi ibu itu selain bagian peralihan dari hidup saya yang sendiri dan mesti menjadi bagian-bagian hidup orang lain juga, menjadi ibu adalah cara saya belajar ulang, memahami semua hal untuk kemudian bersikap, apalagi kita omongin, gimana sayangnya, sabar nanti dikat ya. Jadi peralihan hidup saya ini juga menjadi ruang latihan bagi saya untuk belajar memahami ulang, belajar memaknai ulang tentang bagaimana posisi saya pada kehidupan saat ini ketika menjadi seorang ibu. Hal itu tentu saja tercermin dari sikap-sikap yang saya ambil, keputusan-keputusan yang saya pilih, juga setiap tindakan yang mesti saya lakukan dalam menghadapi kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang ibu. Pertanyaan kedua, bagaimana upaya seorang ibu dalam konteks masyarakat Bali menciptakan ruang keseimbangan antara diri dan luar diri? Untuk upaya saya dalam menjadi seorang ibu yang konteksnya adalah saya sebagai seorang ibu dalam konteksnya selaku masyarakat Bali, saya menerapkan Sina, jangan ribut dulu, belum selesai. Oke, pertanyaan kedua, jawabannya adalah menjalani kehidupan saya sebagai seorang ibu dalam konteks masyarakat Bali seringkali saya terapkan, dan saya berpedoman pada konsep Trihita Karana yang diterapkan oleh masyarakat Bali gitu. Bagaimana kemudian saya sebagai manusia memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan saya dengan masyarakat, dan hubungan saya dengan lingkungan. Salah. Jawaban kedua, ulang. Upaya saya menjadi seorang ibu dalam konteks perempuan Bali, saya sering menerapkan konsep Trihita Karana dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan, hubungan saya dengan sesama, dan hubungan saya dengan lingkungan. Nah, selain menerapkan 3 konsep tersebut dalam kehidupan saya, sehingga kemudian ketika posisi saya yang dihadapkan sebagai seorang ibu dalam masyarakat Bali, saya bisa menjalani aktivitas saya. Jangan dari sini, dikat aja bun ya. Betan, diam. Buka gerbangnya deh, biar dia keluar. Bisa? Masuk ya.
dalam menjalani kehidupan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, dan dalam konteksnya sebagai masyarakat Bali, saya menerapkan konsep Trihita Karana, di mana saya berupaya untuk menjalani kehidupan saya sebagai seorang ibu dengan menjaga hubungan saya dengan Tuhan. Sayang, diam dulu. Bagaimana hubungan saya dengan Tuhan, bagaimana hubungan saya dengan sesama, dan bagaimana cara saya menjaga hubungan saya dengan lingkungan. Nah, 3 konsep ini yang biasanya saya terapkan untuk menjalani kehidupan saya sebagai seorang ibu yang hidup di tengah masyarakat Bali. Oke, pertanyaan ketiga, kesehatan mental ya. Saya pikir bukan hanya seorang ibu yang membutuhkan kesehatan mental ini. Semua perempuan, semua orang akan menjadi sangat penting dan membutuhkan kesehatan mental ini. Tapi pada konteksnya menjadi seorang ibu, kesehatan mental itu menjadi sangat penting karena bagi seorang perempuan gitu, dan bagi seorang perempuan yang kemudian beralih dari individunya mesti menjalani kehidupannya sebagai seorang ibu yang dibagi dengan kehidupan yang lainnya, kewarasan itu sangat dibutuhkan gitu. Dan apalagi ketika ia mesti salah diam ya Sinang ya. Iya, Sinang boleh bermain-main tapi suaranya kecilin ya. Pentingnya kesehatan mental mungkin tidak hanya berlaku bagi perempuan saja, tapi semua orang membutuhkan kesehatan mental ini. Tapi pada konteksnya, apa pentingnya kesehatan mental bagi perempuan, terlebih bagi seorang ibu, saya pikir ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan, karena ketika menjadi seorang ibu bagi seorang perempuan itu dibutuhkan kewarasan yang benar-benar mesti sangat waras gitu ya. Kenapa demikian ya? Jawabannya adalah karena ketika seorang perempuan menjadi seorang ibu itu dia tidak lagi menjadi dirinya sendiri, di mana ruang intim baginya atau ruang privasi bagi seorang perempuan itu sudah mulai sedikit ada gitu, sehingga kewarasan itu sangat diperlukan. Oke, ulang bundanya nanti bisa dipilah. Sinang, jangan nyanyi dulu sayang. Kesehatan mental bagi seorang perempuan, terlebih bagi seorang ibu, tentu saja menjadi sangat penting karena ini adalah upaya menjaga kewarasan bagi perempuan itu sendiri. Karena perempuan yang setelah menjadi seorang ibu itu kehidupannya bukan lagi untuk dirinya sendiri, melainkan mesti terbagi-bagi untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk seluruh keluarganya, untuk seluruh kehidupan yang ada di sekitarnya, untuk suaminya, anaknya, dan semuanya. Yang terakhir, apa pentingnya penyelenggaraan proyek 11 Ibu 11 Panggung bagi saya? Dan bagi masyarakat. Saya adalah bagian dari masyarakat ya, yang mewakili perempuan-perempuan yang dalam konteks ini adalah perempuan Bali. Yang dalam konteks ini adalah perempuan Bali. Jadi pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah saya pandang ini sebagai media yang menyuarakan suara-suara perempuan tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi, diam lu sayang. Kalau itu ditarik bergetar itu HP-nya, diam dulu. Sabar bentar aja. Pentingnya
penyelenggaraan program 11 Ibu 11 Panggung ini bagi saya sendiri yang juga mewakili masyarakat Bali, khususnya perempuan, seorang ibu yang hidup di tengah-tengah masyarakat Bali. Program ini menjadi sangat penting karena program 11 Ibu 11 Panggung ini bisa menjadi program 11 Ibu 11 Panggung ini bisa menjadi media yang kemudian bisa menyuarakan suara-suara perempuan atau suara-suara ibu. Mama sakit kupingnya Sinang. Ya sebentar aja, nggak sakit ke kupingnya Sinang, tunggu sebentar ya. Program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah, oke Bunda, ini biar bagus dan biar lancar, nanti Bunda bisa nggak harus footage-nya wajahnya Desi ya, pakai footage yang lain aja. Sayang, diam sebentar aja. Sebentar sayang. Lagi sedikit, sudah sekarang. Abis ini Sinang sama Mama ya nari barong, diam sedikit. Pentingnya program, ya diam dulu ya. Sebentar sayang. Pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah sebagai media yang menyuarakan suara-suara perempuan tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi, baik itu pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah sebuah media yang menyuarakan suara-suara perempuan tentang Sinang, sebentar aja please ya. Ikut lagi sekali sama Mama. Pentingnya program 11 Ibu dan 11 Panggung ini adalah sebagai media. Pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah sebagai media yang menyuarakan suara-suara perempuan. Aduh, jangan isi uah-uah nak ini. Pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah sebagai media yang menyuarakan suara-suara perempuan tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi, dan media ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyuarakan suara. Jangan ditunggu. Pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah sebagai media yang menyuarakan suara-suara perempuan tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi, itu bisa disuarakan lebih luas lagi terhadap masyarakat publik. Bisa lebih bisa disuarakan di publik luas lagi. Pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini, Dek, diam dulu, jangan sih Pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah sebagai media yang menyuarakan suara-suara perempuan tentang persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Aduh, suara motor. Pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah sebagai media yang menyuarakan, jangan isi Mama, diam. Motornya datang. Aduh. Motornya datang. Motor jelek. Kita mulai ya. Pentingnya program 11 Ibu 11 Panggung ini adalah sebagai media yang bisa menyuarakan suara-suara perempuan atau suara-suara perempuan masyarakat Bali untuk dapat menyuarakan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mereka dan bisa didengarkan oleh publik yang lebih luas lagi.
Nah, kenapa hal itu menjadi penting? Karena biasanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan itu sendiri, aduh, ada mobil lewat, sebentar ya. 1, 2, 3. Kenapa itu menjadi sangat penting? Karena biasanya persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan dalam masyarakat Bali itu biasanya hanya dipendam oleh dirinya sendiri. Saya misalnya adalah seorang perempuan yang menjadi ibu dari kultur masyarakat Bali Utara, yang dimana ada banyak perubahan yang saya terima, dan dari kultur masyarakat Bali Utara menuju ke kultur masyarakat Bali Selatan. Nah, persoalan-persoalan yang saya hadapi itu tidak bisa saya ungkapkan kepada lingkungan terdekat saya sebagai keluarga tentunya, karena itu akan dianggap menjadi sebuah persoalan yang mengganggu, sehingga kemudian menghadapi persoalan semacam ini kepada siapa kemudian perempuan bisa berbagi tentang masalah yang ia hadapi. Dan pengadaan program semacam ini itu tentu saja menjadi sangat penting, yang sangat mewakili perasaan saya, sangat mewakili kebutuhan saya, dan tentunya pengadaan ya lagi sedikit saja. Pengadaan program semacam ini 11 ibu, jangan sih sebentar lagi. Pengadaan program 11 ibu 11 panggung ini menjadi sangat penting kehadirannya bagi saya yang seorang perempuan dan ibu yang hidup di tengah masyarakat Bali. Juga menjadi sangat penting kehadirannya bagi semua perempuan di Bali. Terima kasih. Kalau salah dikat-kat ya Bunda, nanti pilih-pilih aja. Sorry. Bilang terima kasih sama nenek. Makasih Sama nenek. sama nenek. Ih, kok gitu? Makasih nenek lah. Makasih nenek. Dadah. Bye. Ini game.